Ya kan seorang YouTuber. Oke, 7.000, saya masih 14 subscriber. 7.000. Oke, siap. Yang nonton aja nggak ada saya. Walaupun gini yang ini nggak tadi nonton apa enggak. Oke. Intinya nih buat teman-teman semua yang mungkin ingin memulai berkarya di YouTube. Coba kalau kita udah buka. Mulai. Pagi bro. Pagi. Ente itu apa? Ente itu ente Anda apa? Ane saya apa gimana? Ini Langsung jawab aja. ini langsung to the point ini tanpa Jelasin mungkin ke kamera. Oke. Jadi sebenarnya kalau NT sendiri, jadi nama YouTube channel saya Ali Maskul NT ya. Sedangkan nama saya sendiri kan Ali Maskul doang. Iya. Nah, NT itu sebenarnya hanya imbuhan doang sih. Jadi asal muasalnya dulu saat saya masih SMA gitu. Saya saat SMA dulu kan kelas 1 atau kelas 2 gitu kan bikin blog kan. Zamannya blog bikin apa itu. Nah, dan kebetulan saat itu saya itu mondok di PPNT. Oh gitu. Jadi PPNT itu Pondok Pesantren Nurul Talibin itu di Kebumen sana. Jadi ya itu buat hiburan saja. Jadi diambil dari Nurul Talibin gitu. Ente kirain ente itu kamu ente gitu. Ente aneh ente gitu. Saya unik juga, saya meskipun singkatan itu belakangnya doang tapi ya bisa ente kan. Ente-entean. Dan selain itu karena memang kan nama Ali Maskul kan di luar ada juga beberapa Ali Maskul yang pakai Y. Jadi buat membedakan saja sih saya ini kata ente dan sampai banyak sekarang, gitu ya. Oke, Anda itu sebenarnya YouTuber, vlogger, apa liver, apa sih, soalnya bingung saya ngeliat konten. Pernah kadang info kuliah, seseorang kisah bisnis, kadang juga traveler ya, kemana-mana ke Pulau Komodo, kemana. Ini konsistennya di bidang apa sebenarnya? Kayak genrenya itu apa gitu? Sebenarnya ya emang masih oplosan sih, karena tapi ya saya membaginya ke tiga bidang utama itu. Yang pertama tentang edukasi kuliah di kampus, utamanya di kampus saya yakni di UNES, dan yang kedua itu jalan-jalan atau eksplor ke tempat-tempat wisata karena hobi saya kan jalan-jalan gitu. Dan yang ketiga ya kayak video-video enjoy gitu. Jadi cuman vlog kehidupan aja ya, pengen sekedar berbagi gitu ya. Iya, apapun lah di sekitar saya intinya yang bisa dibagikan, utamanya buat pemuda-pemudi sih sasaran saya. Kayak saya udah dari AdSense bisa jalan-jalan gitu apa gimana? Ya AdSense ya masih kecil sih ya bisa menambah doang. Tapi jujur ya, gue itu salut lah gitu dari tahun berapa gitu mulai. Salut, yakin konsisten gitu nge-YouTube terus sekarang udah 7.000 ya subscriber ya. Iya, dari tahun berapa gitu. Kalau mulai sih sebenarnya kalau upload utamanya itu sejak saya masih awal-awal dulu 2015, sudah lama sebenarnya kalau untuk upload pertama. Tapi kalau untuk diniatin bener-bener itu sih baru 2018an, jadi 2 tahun belakangan inilah. Jadi ya itulah konsisten, setidaknya setiap bulan ada video lah. Kadang sebenarnya kita produksi gitu kan. Mantap lah pokoknya bro. Mantap, berhenti sebelum. Oke, kita langsung aja. Mungkin yang nonton ini pada bingung, ini kenapa ada power editor sekarang ini, karena saya mulai, pokoknya seorang YouTuber, seorang konten kreator kalau sudah masuk ke ruangan dapur editor akan saya obok-obok nih teman-teman, cara pengeditannya, cara mereka gaya mereka itu bagaimana membuat konten tersebut. Ayo langsung aja mas, kita praktekkan. Alright guys, ini jadi kalau saya ngedit itu biasanya pakai aplikasinya nih, VideoPad video editor. Jadi mungkin beda sama teman-teman yang lain karena ini nggak begitu terkenal. Kalau yang pro biasanya kan pakai Adobe Premiere gitu dan lain-lain. Tapi ini yang penting bisa ngedit sih. Intinya ini kalau pakai VideoPad isinya kayak gitu, new project. Nah, kalau saya biasanya kalau bikin video
Yang pertama itu kita masukkan semua bahan-bahannya. Misalnya ini kemarin Q&A itu pas di Pulau Komodo. Jadi ini saya ambil di Instagram, kita masukkan semua ke sini. Alright. Kita masukkan juga video mentahnya. Nah, misalnya ini deh, atau yang pendek mana ya? Ini deh. Oke. Nah, alright. Setelah itu semuanya biasanya juga saya isi juga sekalian sama background musiknya, kayak ini misalnya background Kumabsa, masukkan di sini. Semuanya dimasukkan dulu sih kalau saya, nanti baru dipotong-potong sesuai kebutuhan. Beda orang biasanya sih beda juga cara editnya juga. Kalau saya sih gini. Oke. Ini kita masukkan dulu. Oke, anggap saja ini video mentah ya. Ini sebenarnya video jadi. Masih loading sebenarnya. Belum ada audio di sini. Oke, jadi ya video yang mentah di sini, terus kita kalau mau potong tinggal klik di split, bisa dihilangkan kayak misalnya jeda pas ngomong gitu dihilangin. Jadi ya kalau di teknik editing kalau cut gitulah. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat dihilangkan agar videonya lebih singkat dan mudah di pendengar siang. Ini kalau motong ini terus di split, terus ini dia di teks di sini apa ya, video pandangan. Di sini tinggal diatur warnanya, tulisannya, misalnya diganti ukurannya, digedein, terus di custom sini terserah kebutuhan, tinggal klik. Oke, jadi sih itu untuk kalau bikin videonya teman-teman. Yang selanjutnya kalau saya bikin thumbnail nih, kalau saya bikin thumbnail itu saya bikinnya itu tidak di aplikasi kayak Corel atau apa Photoshop, saya enggak. Biasanya saya pakainya hanya ini. Oh, kok Corel sih? salah. Ya, biasanya saya pakainya hanya pakai PPT teman-teman. Oke, ini dia PPT 2010 di laptop saya ini. Nah ini kayak ini thumbnail. Oke, hai. Nah ini kayak gini, ini semuanya pakai buatnya di sini semua teman-teman. Tapi biasanya saya hanya butuh aplikasi tambahan buat motong. Kayak ini kan orangnya ini kan potongan. Nah ini motongnya, kalau ini saya motongnya di Photoshop, tapi nanti tinggal ditumpuk dikasih cahaya dan lain-lain, terus tulisan. Saya lebih enak di sini, lebih simple dan gak terlalu berat sih. Beda sama kalau pakai Corel Draw. Ini itu sih. Terus biasanya tinggal di save as, dipilih JPEG, di save JPEG, kasih nama, udah di save, pilih satu slide atau semuanya. Itu doang sih kalau saya. Oke, mungkin itu sih teman-teman kalau untuk editing saya di channel Ali Mas Kirante. Ya, jangan lupa subscribe juga, subscribe. Nih beberapa thumbnail saya nih yang saya bikin di PPT semua. Alright. Oke, sekian. Selamat berkarya. Oke, tapi ini yang gue heran nih, kenapa konten-konten yang gak bermanfaat, yang faedah seperti Paleka gitu cepet
viral gitu ya, aneh gue. Sedangkan kita kadang nge-share yang bermanfaat, kita semalaman seharian ngeditnya itu bener-bener ya, bikin gimana biar menarik, tapi itu kok peminatnya malah lebih kurang gitu. Sampai sekarang gue aneh gitu, kenapa ya? Ya emang ya itu sih ciri khasnya penonton Indonesia itu, apapun yang viral itu biasanya dari hal-hal yang ya hal-hal yang receh, yang bukan bermanfaat gitulah. Jadi ya karena memang apa kesukaan Indonesia juga kan. Iya, bersenang-dua lah. Bersenang-dua atau masuk yang konten apa kayak plus Iya. itu yang Intinya yang dagelan dagel mimi Iya. mimi apa mie. intinya kalau lagi pemuda-pemuda kayak pemuda seumuran kita lah pasti kan tertarik dengan konten-konten yang kayak gitu. Kalau konten 18 plus itu kan pasti banyak yang nonton, meskipun ya biasanya hanya thumbnail doang, Iya, isinya itu clickbait gitu kan. clickbait, Kalau pengen tahu gue semalaman aja sampai belum tidur ini, cuman pengen ngedit 4 menit bikin animasi gitu bro. Aduh, ya nanti mau gue bikinin tutornya itu gimana? oleh karenanya kan biasanya untuk apa, biasanya dalam bungkusnya sih, meskipun kontennya itu bermanfaat agar bisa ditonton lebih banyak, itu dari thumbnailnya atau dari cover, judulnya dan lain-lain itu supaya menarik. covernya. Kita lihat kan YouTuber gede kayak Deddy Corbuzier yang lain-lain itu kan tetap judulnya menarik meskipun pembahasannya soalnya edukatif, tapi setiap bikin thumbnail mesti pro kontra gitu. nggak selalu sesuai. Ya selalu sesuai gitu. Ya bungkusnya sih kalau memang itu agak tidak sia-sia untuk mengeditnya. Apalagi kalau week nih, jadi pemirsa, kalau kita nge-YouTube di channel kalau belum terkenal, ibaratnya kita belum terlihat publik kita itu, figur kita ya, public figur. Nih teman-teman, ibaratnya kalau kita nge-YouTube kalau belum dikenal orang, ibaratnya wis di tengah dulu. Bro, coba tengah bro. Wah, gila. Tengah bro. Oke, teman-teman, saya bersama Ali Maskur NT, kita berbagi hari ini. Seorang YouTuber, kalau ibaratnya channelnya belum terkenal, dia ketokohannya, karakternya, figurnya itu belum dikenal oleh masyarakat, teman-teman. Ibaratnya masih pakai topeng seperti ini nih. Coba kalau kita udah buka. Oke, intinya gini ya, berarti saya mau ngasih pesan juga ke teman-teman yang nonton video ini. Ketika Anda punya karya, Anda punya imajinasi, punya kreativitas, tuangkan. Walaupun sesekali atau seringkali banyak orang yang tidak menghiraukan, jangan pantang menyerah pokoknya. Kalau Anda emang niatnya di bidang itu, misalnya di YouTube, terus walaupun banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang mencibir, yang tidak mendukung, teruslah berkarya terus. Nanti ikuti passion, nanti semua akan mengikuti. Dan quotesnya Mas Ali untuk hari ini, Mas Ali, quotesnya. Quotes kayak apa ini, udah pakai quotes segala. Ya, saya masih belum itu bukan siapa ya kan seorang YouTuber. Oke, 7.000, saya masih 14 subscriber, 7.000. Oke, siap. Yang nonton aja nggak ada saya. Walaupun video ini nggak ada nonton banget. Oke. Intinya nih buat teman-teman semua yang mungkin ingin memulai berkarya di YouTube. Intinya siapapun sebenarnya itu bisa jadi apapun. Jadi siapapun yang dulunya tidak dikenal, siapa dia sih, suatu saat pastinya akan bisa dikenal oleh banyak orang. Dari yang bukan siapa-siapa bisa jadi orang yang menjadi public figure gitulah intinya. Jadi siapapun itu sebenarnya bisa jadi apapun. Jadi oleh karenanya kita harus
berani memulai intinya. Kalau di dunia YouTube kita harus berani memulai, jangan takut akan omongan orang terlebih dahulu terus kita nggak berani memulai. Intinya kita berani memulai dulu, jangan takut. Kita apapun, siapapun dan profesi apapun sebenarnya itu bisa menjadi content creator. Baik itu dokter bisa bikin content creator, baik itu profesi apapun sebenarnya bisa jadi konten. Jadi intinya ya berani memulai dan pantang menyerah dan terus berkarya. Saya kebaikan pada banyak orang, bisa lewat YouTube, bisa lewat konten misalnya di Instagram atau dimanapun gitu. Intinya itu sih, kalau saya lebih ke share hal positif ke banyak orang. Oke, sangat banyak sekali urusan sampai ya intinya kita jangan menyerah lah seperti itu teman-teman. Dari Mas Ali Maskur, ikuti dia, subscribe, tonton Ali Maskur NT dan saya Dapur Editor. Salam.